Bab 1137. Berbicara, dia tiba-tiba bangun dan dengan cepat melangkah ke kamar tidur di samping. Zhang Yiting melihat bahwa kakak laki-lakinya tampak agak aneh. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, tetapi Okinawa yang masih berwajah dan yang lainnya mengangguk dan tertawa. "Tuan Seto, duduklah dulu." Saat dia berkata, dia melambai ke Zhang Yitang dan memberi isyarat kepada Zhang Yitang untuk menemani Seto dan yang lainnya. Kemudian dia bangkit dan mengikuti ke kamar tidur, bertanya dengan curiga, "Ada apa, saudara?" Zhang Yihong tidak berbicara dengan wajah serius, dan mengulurkan tangannya dan menunjuk ke pintu. Zhang Yiting buru-buru menutup pintu. "Kamu gila." Zhang Yihong melebarkan matanya dan berkata dengan cemas, "Mengapa Anda bekerja sama dengan mereka? Jika Anda tidak bekerja sama dengan mereka, dengan siapa Anda bekerja sama?" Zhang Yiting mengerutkan alisnya dan bertanya dengan agak bingung bahwa mereka membutuhkan kekuatan, tekad, dan lebih banyak antusiasme untuk berurusan dengan He Jiarong daripada kita. Mengapa mereka tidak bisa bekerja sama dengan mereka? "Mereka dari Dongying." Zhang Yihong berkata dengan wajah cemberut dan sedikit cemberut, "Dan itu adalah organisasi Dongying yang terkenal kejam. Anda berkolusi dengan mereka, melanggar hukum." "Melanggar hukum?" Zhang Yiting tiba-tiba mencibir dengan jijik, dan kemudian bertanya, "Kakak tertua, tindakan manakah yang kami ambil untuk menangani He Jiarong yang legal?" Mendengar apa yang dia katakan, Zhang Yihong tidak bisa membantu tetapi mandek, dan sedikit kewalahan oleh adik laki-lakinya, dan tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan kata hukum. "Oke, mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini, tetapi mereka adalah orang-orang Dongying, dan mereka adalah organisasi yang telah dipukuli habis-habisan oleh pesawat militer. Jika kita berkolusi dengan mereka, maka sifat perilaku kita bisa sangat serius." Zhang Yihong berkata dengan cemas. "Apa yang serius?" Zhang Yiting terus bertanya, "Anda telah bekerja sama dengan bayangan iblis, bukan? Dia masih penjahat paling dicari di China. Itu berbeda." Ekspresi Zhang Yihong menjadi semakin cemas, dan dia berkata dengan sedih bahwa bayangan iblis adalah pembunuh yang terbaik dan tidak akan menyebabkan terlalu banyak ancaman dan kerusakan pada Tiongkok. Bahkan jika hubungan kerjasama antara kami dan dia terungkap, itu tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada keluarga kami. Pengaruh besar, tetapi organisasi Shenmue berbeda. Anda juga tahu apa hubungan antara mereka dan Sword Master League. Orang-orang ini tidak nyaman dengan China. Jika sesuatu terjadi di masa depan, kita akan berakhir. Ini adalah khianati Ibu Pertiwi. Meskipun dia ingin membalas terhadap Lin Yu, dia belum mencapai titik panik, mengetahui bahwa ada beberapa hal yang tidak dapat disentuh, dan beberapa orang yang tidak dapat disentuh. Jika mereka bekerja sama dengan organisasi Shenmue, sifatnya akan sangat berbeda, ketika saatnya tiba untuk menyelidiki. Apalagi ayahnya tidak bisa menjaga mereka, bahkan ayahnya akan ditekan. Pada saat itu, seluruh keluarga Zhang akan hancur total. Tahukah Anda, hal semacam ini yang menyentuh kepentingan dan intinya negara, tidak ada ruang untuk bermanuver dan relaksasi, apalagi keluarga Zhang hanyalah salah satu dari 3 keluarga besar teratas di Beijing. Itu adalah keluarga terbesar di Tiongkok, dan itu harus diselesaikan. Selain itu, mereka akan dicap sebagai pengkhianat dan pengkhianat pada saat itu. Mereka tidak perlu ditembak pada saat itu. Orang-orang Guanghua Xia akan meludahi mereka sampai mati dengan satu suap air liur. "Saudaraku, kata-katamu terlalu serius. Bagaimana bisa seserius yang kamu katakan?" Ekspresi Zhang Yiting tenggelam, dan dia menarik kakak laki-lakinya ke jendela, melihat ke pintu, dan kemudian bergumam dengan suara rendah dan GT. Yin berkata, "Aku baru saja memberitahumu bahwa kita tidak ada hubungannya dengan tindakan ini. Paling banter, itu hanya jembatan dan garis. Entah mereka berhasil atau gagal, itu tidak ada hubungannya dengan kita,
dan orang-orang ini mereka semua adalah orang mati. Setelah tertangkap, mereka akan membunuh diri mereka sendiri. Anda berkata, bagaimana Anda bisa menyelidiki jika ada yang mati? Tetapi bahkan jika mereka meninggal, mereka ada hubungannya dengan perusahaan perdagangan Anda. Zhang Yihong berkata dengan penuh semangat. Jangan khawatir, perusahaan dagang itu tidak atas nama saya saat pertama kali mendaftar. Zhang Yiting tersenyum puas dan berkata, tidak peduli bagaimana mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan saya, dan bahkan jika mereka memeriksanya, saya dapat meminta orang yang bertanggung jawab atas perusahaan perdagangan tersebut untuk menolak mengakuinya, dengan mengatakan bahwa saya juga diberikan oleh sekelompok orang ini. Jika Anda curang, Anda tidak bisa mendapatkannya. Ekspresi Zhang Yihong telah berubah, tetapi dia masih sangat khawatir, kata Shen Yiting. Jika Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan mereka, itu akan membuat keluarga Zhang terbakar. Jika gagal, maka keluarga Zhang kami harus pergi. Kami berada dalam situasi yang tidak dapat dipulihkan, dan semua yang ditinggalkan kakek kami akan hancur. Saudaraku, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui ini? Namun, beberapa hal bergantung pada bagaimana Anda memahaminya. Dari perspektif lain, bukankah kerja sama ini merupakan peluang untuk kemakmuran keluarga Zhang? Zhang Yiting menyipitkan matanya dan bertanya dengan suara yang dalam. Kesempatan untuk pengembangan keluarga Zhang. Zhang Yihong tidak bisa membantu tetapi bingung untuk sementara waktu. Apa kau benar-benar berpikir aku akan menaruh hatiku pada iblis toyo ini? Zhang Yiting mencibir dan berkata, saya hanya menggunakannya. Zhang Yihong mengerutkan kening, tidak berbicara, dan diam-diam mendengarkan kata-kata kakaknya selanjutnya. Zhang Yiting berjalan ke jendela, melihat hujan es yang berderak di luar jendela, dan berkata dengan lemah, ketika saya menghubungi mereka, saya telah menguasai beberapa rahasia inti organisasi mereka. Meskipun sekarang masih relatif kecil, saya dapat memahaminya kapan saja dan kapan saja. Juga akan ada lebih banyak rahasia inti. Ketika mereka membantu kita membunuh He Jiarong, kita akan menggunakan rahasia ini untuk berbalik dan menyingkirkan organisasi Shenmue. Katamu, bukankah ini pencapaian yang hebat? Bagaimana hal di atas akan menghadiahi kita? Zhang Yiting tiba-tiba menoleh dan berkata dengan gembira, kami tidak akan mengatakan apa-apa tentang ambang pintu Guangyao keluarga Zhang, dan bahkan ayah saya mungkin akan mendapat amnesti. Mendengar apa yang dia katakan, ekspresi Zhang Yihong menjadi stagnan, dan dia membuka mulutnya, sedikit ragu-ragu untuk berbicara. Saudaraku, mohon kekayaan dan asuransi. Zhang Yiting buru-buru berbalik dan berjalan, berpegangan pada bahu Zhang Yihong dan dengan sungguh-sungguh berkata, apa keluarga Zhang kita sekarang di Beijing? Belum lagi tidak mungkin dibandingkan dengan keluarga Hechu, bahkan beberapa keluarga kelas 2 berani menantang kami, dan Anda dan Yitang, bagaimana rasanya diintimidasi oleh He Jiarong ini? Apa masa depan apakah kamu tidak muak dengan kemalangan seperti ini? Mendengarkan kata-kata Zhang Yiting, wajah Zhang Yihong menjadi biru dan putih, mengakui bahwa kata-kata saudaranya benar-benar masuk akal. Jika He Jiarong tidak disingkirkan, keluarga mereka hanya akan semakin menurun. Ini baik. Zhang Yihong ragu-ragu sejenak, mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, tetapi, Yiting, Anda ingat kata-kata Anda, kami bekerja sama dengan mereka untuk memanfaatkannya, berbalik dan menghancurkan He Jiarong, dan kami akan menyingkirkannya lagi. Jangan khawatir, saudaraku, aku punya ukuran. Zhang Yiting tampak bahagia, menepuk bahu Zhang Yihong dengan kuat, dan berjalan keluar di leher Zhang Yihong, dengan senyum dingin di wajahnya, dan berkata, ayo kita pergi bersama, bagaimana kita bisa memberi He Jiarong hadiah besar ini.